Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya ada yang nggak datang hari ini ya? Ya. Siapa yang nggak datang? Doi. Tahu nggak apa infonya dia nggak datang hari ini? Sakit. Berapa hari? 3. 2 hari. 2. Oh, baru 2 hari ya? Sama-sama kita doakan ya untuk kesembuhan si anak kalian ini. Supaya cepat kembali belajar seperti biasanya. Terus jangan lupa nanti ketika pulang, coba kalian menjenguk ke sana. Siapa tahu nanti dengan kalian datang ke sana itu memotivasi untuk kesembuhannya. Gitu ya. Nah, lanjut sekarang Ibu mau tanya nih, kabar kalian hari ini bagaimana? Baik ya, sehat. Semua sudah sarapan dari rumah? Di sana ada yang mengatakan belum. Kenapa tidak sarapan, Mas Ervan? Kesiangan, Bu. Kesiangan. Tapi bawa bekal ya? Ya, bawa. Nah, itulah pentingnya sarapan. Walaupun membawa bekal, ya kan? Ketika pagi kalian lapar, pasti teringatnya pengen sekali cepat makan. Kenapa? Bekalnya sudah dibawa. Bisa jadi juga ketika kalian nggak bawa bekal, tapi kalian maksudnya merasa lapar, pasti keinginannya pengen ke kantin. Iya kan? Ya. Yang sarapan dari rumah. Itu. Selanjutnya kita bikin kesepakatan dulu ya. Nah ini gambar keadaan siswa bahagia. Bahagia nggak hari ini? Bahagia. Jadi apapun kalau kita awali dengan rasa bahagia, insya Allah akan berjalan dengan lancar. Lanjut ke kesepakatan ya yang sudah dibuat di pembelajaran sebelumnya. Apakah kesepakatan ini akan kalian gunakan lagi atau mau dikurangi atau ditambahi? Ya, nanti kita pakai kesepakatan yang kita pakai kemarin. Jadi setuju ya? Selanjutnya ada kegiatan teknik stop supaya kalian lebih rileks, bisa sepenuhnya hadir dalam pembelajaran ini supaya kalian mudah menerima atau memahami materi yang disampaikan hari ini. Jadi silakan perhatikan videonya, ikuti saja instruksinya. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental. Sebelum mulai, silahkan duduk senyaman mungkin. Anda bisa menggeser posisi duduk agar lebih nyaman. Cobalah duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumbuh pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Rileks.
Silahkan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Rileks. Amati napas masuk dan keluar. Bernapaslah seperti biasa. Saat bernapas, rasakan udara masuk dan keluar melalui hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernapas. Mari napas lebih pelan dan dalam. Rasakan perut mengembang dan mengempis saat bernapas. Bernapas dalam 4 hitungan. Menghembuskan dalam 4 hitungan juga. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan napas, mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dan dagu. Kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari Anda. Amati napas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Amati pikiran Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Baik, kita akhiri dengan 1 kali napas yang lebih panjang dan perlahan. Silakan lanjutkan kembali kegiatan dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Kita refleksi ya dengan kegiatan tadi. Teknik stop itu apa yang Anda rasakan? Lebih tenang, relax ya, plong. Jadi supaya kalian bisa lebih fokus ke pembelajaran hari ini, mungkin dengan cara seperti itu kalian akan lebih nyaman.
pembelajaran hari ini dengan materi sebelumnya ya. Nanti juga akan kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Keterkaitan materi hari ini dengan kehidupan sehari-hari. Nah, keterkaitan materi sebelumnya kita kan materi eksplanasi ya. Kemudian untuk saat ini adalah teks prosedur. Apa prosesnya? Apa yang sama di antara keduanya? Sama-sama menjelaskan tentang proses. Kalau eksplanasi menjelaskan tentang proses apa? Fenomena. Iya. Fenomena atau peristiwa alam maupun peristiwa sosial. Kalau teks prosedur itu proses ya, atau tahapan-tahapan atau langkah-langkah dalam beraktivitas. Makanya itu keterkaitannya materi sebelumnya hari ini. Kemudian keterkaitannya dengan kehidupan sehari-hari apa prosedur itu? Setiap kalian beraktivitas ya, melangkah untuk mengerjakan suatu hal, pekerjaan, semuanya mengikuti langkah-langkah atau prosedur. Jadi untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, nanti setelah kalian menyimak dan membaca teks prosedur, kalian mampu untuk memahami struktur dan tujuan dari teks prosedur itu sendiri. Kemudian yang kedua, kalian mampu untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan dalam teks prosedur. Gitu. Kemudian kita lanjutkan dengan beberapa pertanyaan pemantik ya. Ada 4 pertanyaan. Dulu bisa nanti kalian lihat di ini bentuknya video jadinya enggak. Ini pertanyaan pemantik, bisa kalian lihat di depan. Ada 4 pertanyaan, silahkan sama-sama kita diskusikan ya. Yang bisa menjawab silahkan dijawab. Yang pertama, mengapa teks prosedur dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang tahu? Saya Ya, silakan Mbak Vina. untuk memudahkan kita melakukan sesuatu agar lebih terarah. Ya, jadi mengapa teks prosedur itu dibutuhkan? Untuk memudahkan kita melakukan sesuatu hal ya, supaya lebih terarah. Apakah kalau kita tidak mengikuti prosedur tidak terarah? Tidak semuanya. Tapi kalau kita mengikuti prosedur yang benar, mungkin akan lebih baik. Kemudian yang kedua, prosedur apa yang sudah pernah kalian lakukan? Yuk, Mbak. Cara memakai jilbab nih yang perempuan ya, biasanya seperti itu. Punya jilbab pasmina, tapi ketika pakai nggak bisa, lebih nyaman dengan segi 4, tapi sayang dengan jilbabnya. Mencari tutorial di HP. Cara menggunakan jilbab pasmina. Ternyata ketika ngikuti prosedur, saya pakai bagus juga. Terus yang laki-laki nih, Eko misalnya, pernah mengikuti prosedur apa Eko? Cara memasak mie. Nah ini laki-laki ya. Kalau perempuan mungkin tanpa mengikuti prosedur atau cari tutorial di HP bisa. Ternyata laki-laki pengen bisa juga ada mie di rumah. Gimana caranya memasak ini menjadi mie yang enak dan lezat? Nah, cari tutorialnya di HP. Prosedur atau cara membuat mie instan yang lezat dan bergizi. Dibuat di situ. Ditengok, dibuat mengikuti tahapannya, insya Allah hasilnya juga akan lezat. Banyak ya tutorial-tutorial. Jadi sekarang itu zaman sudah canggih ya. Kalian minta tutorial apapun bisa kalian cari. Berbeda dengan zaman dahulu. Tutorialnya harus ke orang yang memang memiliki keahlian. Kemudian yang ketiga, bagaimana ketika kalian melakukan satu kegiatan dengan mengikuti suatu prosedur? Atau sebaliknya, ketika kalian melakukan suatu kegiatan yang tidak atau tanpa mengikuti prosedur. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalau kita mengikuti prosedur dan kita tidak mengikuti prosedur,
mengurangi resiko kesalahan. Bener ya? Ya. Kenapa? Contoh kecil nih, kalian mau menghidupkan komputer. Biasanya asal ada tombol power atau on, asal kita tekan pasti sudah hidup. Padahal kita nggak tahu ternyata di ketika itu listriknya lagi nggak stabil, bisa meledak. Tapi kalau kalian mengikuti prosedurnya, mulai dari mengecek apakah ada arus listrik, bagaimana arus listriknya stabil atau tidak. Bisa nggak kabelnya itu kita cek lagi, kabel ini ada masih bisa digunakan atau tidak, lalu kita colokkan, iya kan? Setelah kita colokkan, nah berarti ini siap untuk ditekan tombol on atau powernya. Otomatis di situ akan mengurangi resiko yang mungkin biasanya nggak kita duga-duga. Atau sebaliknya, kalau kita mengikuti, insya Allah akan berjalan dengan baik. Kemudian yang terakhir, apa yang terjadi jika ada manual penggunaan suatu barang dengan aman? Ada yang tahu penggunaan apa misalnya? Ada? Di rumah punya mesin cuci? Ya. Semuanya bisa menggunakan? Bisa. Ya. Kebetulan mesin cuci di rumah itu mereknya LG. Tapi ketika main ke rumah teman, kalian diminta membantu untuk menghidupkan mesin cuci. Mesin cucinya berbeda merek. Apakah di situ ya petunjuk manualnya akan sama? Tidak. Itu pentingnya ya adanya petunjuk manual. Baik, selanjutnya silakan kalian simak ya, perhatikan gambar di depan. Di sini Ibu siapkan gambar, ada 6 gambar. Ini tentang prosedur yang masih Ibu acak gambarnya. Nah, di sini coba kalian amati ya. Kalian amati, setelah itu coba mengurutkan sesuai dengan langkah yang tepat. Dari situ ada nomor 1 sampai 6. Coba siapa yang tahu nomor urut 1? Yang nomor berapa? Silakan dicari ya. 2, Bu. 2. Iya. Ya, perhatikan dulu. Baru 1. Nomor urutan 1, nomor 2, angka 2. Coba apa kalimatnya? Apa kira-kira kalimatnya kalau di angka 2 ini, kalau melihat gambar di situ? Ayo, benar gak? Salah, nomor berapa? Nomor 5. Ya, ada kesalahan ternyata faktor mengatakan 2, tapi bingung menjelaskannya ya. Berarti nomor 5. Bisa kamu jelaskan apa itu nomor 5? Merebus air hingga mendidih ya. Karena di sini nampak ada gambar Uap. asap atau uap. Nah, berarti nomor 5. Terus siapa yang tahu urutan kedua? Ya, Evan. Nomor 1, Bu. Nomor 1. Apa kalau dibuat kalimat dalam prosedur? Memasukkan mie di dalam air yang mendidih. Memasukkan mie ke dalam air yang sudah Mendidih. mendidih. Betul sekali. Kemudian nomor urut 3. Ya, Indonesia. 4. Apa penjelasannya? Memisahkan mie dari air. Memisahkan mie dari air. Ada yang lebih tepat? Meniriskan. Kalau posisi masih di dalam air yang mendidih, diangkat itu namanya apa? Ngecek ya, ngecek apakah mie sudah matang atau belum. Jadi dicek terlebih dahulu, baru nanti akan ditiriskan. Ya, berarti itu nomor 4, mengecek kematangan mie. Nah, lanjut dengan nomor berapa, Pak? Kalian tahu? Ya? Nomor Vina? 6, Bu. Nomor 6. Meniriskan mie ke mangkuk. Meniriskan mie Ke mangkuk. ke mangkok. Ya, benar. Terakhir? Belum ya? Belum terakhir. Belum. Nomor 2. Apa keterangan
dengan air rebusan yang baru. Ya, memberi kuah dengan air rebusan yang baru. Yang terakhir yang belum ada? Tiga. Apa itu nomor 3? Memberikan topping. Berarti kalau di situ menghidangkan sudah ada gambarnya, di situ ada toppingnya. Berarti mulai dari memasukkan bumbu, memberikan topping sesuai dengan selera dan kebutuhan gizi. Misalnya mau topping sesuai dengan kebutuhan gizi, misalnya pakai telur, mungkin pakai sayur hijau, misalnya pakai sawi, mungkin mau menggunakan wortel dan lain sebagainya. Mungkin dengan pengen rasa yang hot atau pedas, ditambahkan dengan irisan cabai rawit misalnya. Nah, dengan seperti ini kalian menyimak sebuah gambar ya. Itu sama artinya kalian sudah mengidentifikasi langkah-langkah dalam teks prosedur. Kalian dapat mengurutkan tadi langkah dari langkah pertama sampai dengan langkah terakhir yang dilakukan itu apa. Itu kalian sudah mengidentifikasi melalui slide gambar yang ditampilkan. Jadi untuk materi hari ini ya, itu tentang teks prosedur. Di sini ada materinya sedikit. Apa itu teks prosedur ya? Bahwa sebuah teks prosedur itu teks yang berisi tentang langkah-langkah atau tahapan dalam melakukan suatu proses, tindakan atau kegiatan. Nah, fungsinya untuk apa? Sebagai panduan atau petunjuk bagi pembaca dalam melakukan suatu tindakan atau proses. Supaya apa? Nah, secara benar dan efektif. Itu materi kita hari ini. Nah, di dalam sebuah teks prosedur itu ada urutan langkahnya. Nah, tadi yang ada dalam gambar yang kalian urutkan tadi, yang kalian identifikasi, itu tubuh teks atau isi dari teksnya. Nah, sekarang kita lihat di sini strukturnya, urutannya itu ada 3. Apa aja? Pengenalan, tubuh teks, atau isi teksnya, kemudian penutup. Di bagian pengenalan bisa berisi apa? Tujuan. Selain tujuan bisa dimasukkan yang lainnya, misalnya kalau di situ prosedurnya tentang cara pembuatan, bisa memasukkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Kayak tadi kita butuh, kayak seperti yang kalian identifikasi tadi, apa? Butuh peralatannya disiapkan apa? Adanya kompor, kemudian panci atau mungkin penyaring, mungkin alat-alat yang lainnya. Kemudian bahannya apa? Ya bahan yang dibutuhkan kayak air, kemudian mie, kemudian sampai ke topping ya sebagai sayuran atau bahan tambahannya. Itu bisa dimasukkan ke dalam bagian pengenalan. Kemudian yang kedua yaitu tubuh teks atau isi dari teks prosedur itu berisi apa? Langkah-langkah atau tahapan dalam proses pembuatan. Kemudian yang terakhir yaitu penutup. Bagian penutup itu bisa berisi tentang pesan yang ingin kalian sampaikan kepada pembaca. Kira-kira apa dari pembuatan ini tadi? Itu misalnya kalau bentuknya ini. Kemudian tujuan dari teks prosedur itu sendiri mempermudah pekerjaan seseorang, memberi penjelasan terkait dengan sebuah cara melakukan sesuatu. Berarti meringankan orang yang mengikuti langkah-langkah atau prosedur dalam suatu kegiatan. Nah, di sini ada beberapa contoh teks prosedur yang terjadi di sekitar kita. Contoh tadi, karena tadi di awal Ibu bertanya prosedur apa yang pernah kalian lakukan? Kata Eko, membuat mie instan. Ya, itu sering terjadi karena semuanya kayaknya pernah membuat ya. Mungkin yang tidak paham pengen ada tutorialnya. Memasang jilbab supaya lebih aman, rapi dan lain sebagainya. Kemudian kayak menghidupkan dan mematikan komputer. Semua orang bisa. Tapi apakah sudah sesuai dengan prosedurnya supaya aman? Seperti tadi dicontohkan, perlu ada pengecekan sebelum dihidupkan ya. Kemudian yang ketiga, cara
mengganti ban mobil yang punya mobil, atau cara mengganti ban motor atau ban sepeda misalnya. Ada caranya, misalnya kalian nggak ngerti. Cara menggunakan mesin cuci. Yang terakhir, cara mengoperasikan komputer. Sama atau beda cara menghidupkan dengan mengoperasikan? Apa bedanya? Cara menghidupkan dengan cara mengoperasikan komputer. Beda. Apa perbedaannya? Kalau menghidupkan untuk menghidupkan komputernya saja, tapi kalau mengoperasikan adalah penggunaan komputernya. Ya, betul sekali ya. Jadi kalau menghidupkan itu tahapan sebelum dihidupkan sampai dengan hidup. Tapi kalau untuk mengoperasikan setelah hidup, proses di langkah menggunakannya itu namanya mengoperasikan komputer. Masih banyak lagi ya untuk contoh-contoh teks prosedur yang sering kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini misalnya pemain bola, bilang ya, suka main bola. Dia pengen ngegolkan ke gawang lawan. Dia cari trik atau tip-tip supaya mudah memasukkan bola ke gawang lawan di internet. Dipraktekkan nanti ketika main bola. Nah ternyata jebol atau gol, ya syukur ya. Atau mungkin yang lainnya yang perempuan pengen masak, nggak pernah sih masak makanan seperti ini, tapi pengen coba, nyari di internet tutorialnya, ya kan? Perlu dicoba. Nah itu mungkin yang sering dilakukan banyak ya. Kalau ibu tanyakan satu persatu, saya yakin individu ini punya prosedur sendiri-sendiri. Ada prosedur yang diikuti dalam sehari itu lebih dari 1 kali prosedur yang diikuti di langkah-langkahnya. Kemudian lanjut, materinya hanya ini ya, pengenalan apa itu prosedur, tujuannya, kemudian sampai struktur yang digunakan. Terus lanjut, kita pembuatan kelompok ya. Sebelum ke kelompok, ibu pengen untuk peregangan otot dulu kita senam ya. Boleh silakan untuk berdiri, mengambil tempat. Sepertinya yang gimana caranya tidak menyenggol kawannya. Coba berdiri di barisan tengah-tengah juga bisa. Barisan belakang, barisan di belakang juga bisa. Yang di kursi ya. Ya. Bisa ya? Coba. Yang ini kosong nih. Mbak Dini bisa keluar? Ikuti aja ya. Diagram belajar sama persis.
silakan menuju ke anggota kelompoknya. Kelompok 1 ada Eko, Gilang, Sabrina, dan Lucia. Silakan langsung gabung dengan anggota kelompoknya. Eko langsung gabung. Bawa kursinya. Kelompok 2 Aldi, Ardan, Dea, Didi, dan Suci. Rombongan ini langsung masuk ke belakang. Erwin, Zida, Fatur, Widya, dan Kesha. Zida yang buat silakan. Diki, Wahid, Sultan, Didi, Sultan, dan Tutur. Ya. Coba. Ini ya. Apa iya? Sudah ketemu masing-masing ya. Ingat ya, di dalam kelompok itu pilih salah satu sebagai ketua kelompoknya. Untuk apa harus ada ketua kelompok? Supaya bisa memimpin kegiatan diskusi. Dan yang akan kalian diskusikan ini nanti itu mengidentifikasi ya, menemukan langkah-langkah dalam sebuah teks prosedur dulu. Kemudian yang kedua mengidentifikasi langkah yang dibutuhkan atau struktur teks prosedur. Itu sudah Ibu buat ke dalam bentuk LKPD. Silahkan kalian diskusikan bersama. Dan nanti hasil dari menjawab di LKPD ini kalian buat ke dalam bentuk presentasi. Silakan mau dalam bentuk seperti apa presentasinya, saya bebaskan bentuknya ya, di masing-masing kelompok disepakati. Panduannya bisa melihat dari buku teks yang ada dalam buku kalian. Kemudian nanti teksnya Ibu akan kirimkan di grup kelas bahasa Indonesia. Silakan perwakilan masing-masing kelompok 2 ya, 2 sampai 3 untuk mengambil gawainya di kantong HP. Silakan diambil. Silakan diambil. Ya silakan masing-masing kelompok. Bisa 2 sampai 3 HP. Jadi di situ ada 2 kegiatan ya. Kegiatan 1 dan kegiatan 2 itu yang kalian diskusikan. Setelah itu nanti kalian pikirkan untuk presentasinya. Ibu kasih waktu 30 menit untuk mengerjakannya. Nanti sisa waktunya 30 menit lagi digunakan untuk presentasi. Bisa dipahami? Silakan memulai untuk berdiskusi. Ya PPT aja gitu. Ya, ya. Dan bagian tulis ambil HP mengajar.
bisa dibuat lihat itu teksnya di muka. Itu sisanya Eko sama kegiatan dia. Nanti saya sama Sakina yang kita. Evin, kenapa? Masalah dengan tugasnya? Wahid, kenapa kamu diam aja? Oke, ya, satu ya. Jawabannya aku mendiskusikan. Ada kesulitan, Mbak? Aktif, ayo aktif. Untuk presentasinya buat apa? Di dalam apa ya? Di desain. Kenapa? Langkah-langkah bukan ada di angka satu mulai dari rebusan air sampai dengan untuk presentasi ya, yang maju itu cukup perwakilan aja 1 sampai 2 siswa. Siapa nanti yang akan mewakili. Dan presentasi itu bebas ya, mau bentuknya apapun boleh, video boleh, kemudian dalam bentuk PPT boleh, mau dalam bentuk mungkin yang lain poster dan lain sebagainya juga boleh. Tapi perwakilan aja, silakan ditentukan. Jadi ini kan mulai dari kan sendiri juga bantu itu di HP-nya itu ya. Nah di kegiatan satu ini kan hanya menentukan pengharapannya aja. Untuk pengharapan dari teknik itu tahap
Ini nanti ini struktur mulai dari pengenalan nama apa kan kalimatnya di sini. Presentasinya dalam bentuk apa? Poster. Terus diminta di sini kan kalimatnya ya, bukan kalimat apa? Jadi kalau ditutupnya karena dia panjang kan, dimulai dari sampai Tos dulu. Ya, telat. Kenapa undian? Telat. Undian presentasi. Iya. Duh, kalah. Lambat. Oh, yang bagian pegang. Presentasinya dalam bentuk apa, Mbak? PPT. Pengennya PTH lagi. PPT ya. PPT PowerPoint atau Canva? PPT PowerPoint atau Canva, Mbak? Waktu sudah mendekati habis ya. Tadi Ibu kasih waktu 30 menit. Ibu kasih waktu 5 menit lagi ya. Waktunya kurang 5 menit lagi. Silakan diselesaikan. Persiapkan untuk presentasinya. Iya? Ya, yang sudah selesai, kalau bentuknya misalnya mau ditampilkan di layar, boleh dikirimkan ke Ibu ya, ke di grup. Silakan dikirim biar Ibu pindahkan supaya bisa ditampilkan. Misalnya yang berbentuk PPT atau mungkin poster atau mungkin video, silakan dikirimkan.
Sudah ya, semuanya siap? Ya. Baik, sekarang kelompok mana dulu yang mau presentasi? Kelompok siapa dulu yang mau presentasi? Kelompok Dea? Ya, silakan. Sudah dikirimkan? Sudah, Bu. Sudah. Ya, silakan perwakilan dari kelompok Dea. Dea tadi kelompok berapa ya? Ya, silakan. Silakan maju dulu. Perwakilannya? Yang kita dapat dari poster ya? Untuk poster, Mbak? Iya, Bu. Yang ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari mahasiswa akan menampilkan cara membuat mie instan yang sehat dan bergizi yang akan disampaikan oleh Cindy. Prosedur pembuatan mie instan. Yang pertama, perebusan air sampai mendidih. Yang kedua, setelah mendidih, masukkan mie ke dalam air yang telah mendidih. Setelah sudah cukup matang, tiriskan mie untuk beberapa menit dan buanglah air bekas rebusan mie instan. Setelah ditiriskan, tuanglah air panas yang baru sebagai kuahnya. Masukkan bumbu-bumbu yang telah tersedia lalu aduk hingga merata. Sajikan mie dengan taburan daun bawang dan bawang goreng. Yang ini. Bagian-bagian teks yaitu pengenalan. Mie instan adalah makanan favorit seluruh masyarakat di Asia karena mudah dan cepat cara memasaknya. Tetapi memakan mie instan terus-menerus tidak baik bagi kesehatan, terutama jika tidak diberi tambahan bahan-bahan lainnya yang menambah nilai gizi. Alat yang dibutuhkan adalah wajan dan saringan mie. Bahan yang dibutuhkan adalah mie instan 1 bungkus, air 400 cc atau 2 gelas, minyak goreng setengah sendok makan, daun bawang, sawi hijau, bakso, dan telur. Bahan yang dihaluskan adalah bawang putih dan merica. Tubuh teks atau langkah-langkah. Yang pertama, rebuslah air yang sampai mendidih. Yang kedua, setelah mendidih, masukkan mie ke dalam air yang telah mendidih. Yang ketiga, setelah sudah cukup matang, tiriskan mie untuk beberapa menit dan buanglah air bekas rebusan mie. Yang keempat, setelah ditiriskan, tuangkan air panas yang baru sebagai kuahnya. Yang kelima, masukkan bumbu-bumbu yang telah tersedia lalu aduk hingga merata. Yang keenam, sajikan mie dengan taburan daun bawang dan bawang goreng. Yang ketujuh, selamat menikmati. Bagian penutup yaitu mudah bukan cara membuatnya. Selain sehat dan bergizi, kandungan bahan pengawet pada mie instan telah terbuang pada rebusan air yang pertama. Bahan lainnya dapat pula ditambahkan untuk meningkatkan gizi dari mie instan. Selamat mencoba.
Ya. Itu saja penyampaian sesi diskusinya. Apakah ada yang ingin bertanya? Bisa bertanya, bisa menambahkan ya, atau mungkin memberikan masukan dari apa yang disampaikan. Siapa tahu beda nih dengan pendapat kelompok lain. Boleh silakan berpendapat. Ya, kelompok lain. Apakah yang kalian kerjakan itu sama dengan yang kelompok Dea ini sampaikan di depan? Bisa mungkin kalian tambahkan atau mungkin bertanya, tidak harus bertanya ya. Boleh kasih masukan. Ada? Tidak ada sepertinya. Ya silakan ditutup. Jika tidak ada pertanyaan, cukup sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan dapat kita coba untuk membuat mie instan yang sehat dan bergizi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan kedua ya, penampilan kedua yang udah ngirim ke sini kelompok Lutfi ya. Kelompok 1 silakan. Ya silakan. Siapa perwakilannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 dengan 4 anggota. Saya Lutfiah Devi Aulia dan bersama teman saya Gilang Nirwana dan 2 teman saya yang tidak ikut berpresentasi karena hanya perwakilan, yaitu Eko dan Sabrina Fitriani. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami terkait analisis pembuatan mie instan yang sehat. Untuk bagian pertama, kegiatan kami akan dijelaskan oleh Gina. Analisis tahapan pembuatan mie instan. 1. Merebus air hingga mendidih. 2. Jika air sudah mendidih, masukkan mie. 3. Tiriskan mie apabila sudah matang. 4. Beri air instan baru sebagai ruang mie. 5. Masukkan bumbu yang sudah tersedia. 6. Sajikan mie dengan tambahan daun bawang dan bawang goreng. Itulah tadi analisis terkait tahapan-tahapan dalam teks pembuatan mie instan. Selanjutnya di sini ada teks prosedur cara pembuatan mie instan. Sekarang selanjutnya, di mana pada bagian pertama terdapat bagian pengenalan apa itu mie instan, serta alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat mie instan. Selanjutnya, pada bagian batang tubuh dan langkah-langkah pembuatan terdapat langkah-langkah yang sudah terstruktur untuk membuat mie instan yang sehat dan bergizi. Selanjutnya, pada bagian penutup terdapat tujuan serta pesan bagi pembuat dalam membuat mie instan yang sehat dan bergizi. Jadi kesimpulannya, teks prosedur ini memiliki 3 struktur. Yang pertama memiliki 3 bagian. Yang pertama adalah pengenalan, yang kedua batang tubuh atau tahapan-tahapan, dan yang terakhir adalah penutup. Itu saja yang dapat kami sampaikan terkait hasil diskusi kami pada kali ini. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman sekalian? Yuk silakan sesi tanya jawab atau beri masukan. Mungkin ada yang berbeda dari apa yang kalian kerjakan. Silakan. Kelompok berapa?
5 akan menanyakan mengapa kita harus mengganti air dalam membuat mie instan sebanyak 2 kali. Yuk, silakan. Baiklah, izin menjawab. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan oleh kelompok 5. Jawaban dari hasil diskusi kami, mengapa kita harus mengganti air rebusan sebanyak 2 kali agar untuk membuat mie instan? Jawabannya adalah karena tujuan kita pada kali ini adalah cara membuat mie instan yang sehat. Jadi pada rebusan air yang pertama itu masih mengandung bahan pengawet pada mie instan. Maka dari itu, dalam teks prosedur ini diharuskan untuk membuat air rebusan sebagai kuahnya atau merebus air sebanyak 2 kali, yang kedua itu sebagai kuahnya, agar pengawet dalam mie instan itu sudah hilang dan kuah yang kita makan pada mie instan itu merupakan kuah yang sehat. Itu saja. Apakah bisa yang lainnya mungkin ada yang ingin memberikan saran atau masukan terkait hasil diskusi kami? Ada? Kelompok Diki? Ada yang mau ditanyakan? Boleh silakan. Tidak ada? Tidak, berarti cukup. Baiklah, kiranya itu saja yang dapat kami berdua sampaikan untuk hasil diskusi pada kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, kelima kelompok sudah tampil semua dan bervariasi hasil presentasinya itu sudah sesuai dengan keinginan masing-masing untuk hasilnya. Jadi itu tidak memantau harus dalam bentuk apa. Kalian mempresentasikan bebas ya. Tadi ada yang dibuat dalam bentuk poster, ada dibuat dalam bentuk presentasi PPT Canva, ada lagi dibuat dalam bentuk video. Ya, apresiasi sekali lagi untuk semuanya. Itu tadi ya presentasi dari hasil tugas hari ini. Sekarang kita ke penutup. Sebelum kita merefleksi, tolong silakan untuk membuat resume atau catatan poin-poin pentingnya untuk materi hari ini. Silakan dicatat terlebih dahulu. Apa tadi poin-poin pentingnya? Mulai dari apa itu prosedur, kemudian struktur dalam teks prosedur, kemudian sampai tujuan dan contoh prosedur yang sering dilakukan. Silakan dibuat dulu resumenya. Sudah? Ada yang ditanyakan tidak dari dalam resume? Enggak, berarti paham ya? Bisa ya? Kalau begitu, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan? Yuk, silakan. Siapa yang bisa? Ya, silakan Mbak Aulia. Ya. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan terkait pembelajaran pada pagi hari ini. Yang saya dapatkan dari pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama, pengertian teks prosedur. Teks prosedur merupakan teks yang memuat cara untuk melakukan sesuatu secara tepat, berupa runtutan langkah demi langkah sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Selain itu, teks prosedur memiliki struktur, yaitu yang pertama adalah pengenalan, di mana pada bagian pengenalan berisi tentang tujuan serta bahan dan alat apabila teks prosedur tersebut merupakan prosedur untuk pembuatan. Selanjutnya, struktur yang kedua yaitu tubuh teks, berisi langkah-langkah ataupun tahapan, dan yang terakhir adalah penutup, berisi pesan ataupun saran. Ya, betul sekali ya. Dan dapat kalian pahami untuk hari ini sesuai dengan tujuan, insya Allah sudah tercapai ya. Jadi sekarang kita refleksi. Apa yang telah kalian pahami setelah mempelajari teks prosedur?
kan ya, ternyata harus menggantikan kuah supaya bahan pengawet itu hilang. Kemudian yang kedua, manfaat apa yang kalian rasakan setelah mempelajari teks prosedur ini? Manfaatnya apa? Silakan. Apa kira-kira manfaat yang kalian dapatkan setelah mempelajari? Apa? Kelas nggak? Membantu ya cara melakukan sesuatu secara tepat. Yuk berkali. Yang terakhir, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari teks prosedur ini? Nah, kenapa? Karena ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, di awal pembelajaran kalian senang, di akhir pembelajaran pun kalian masih senang. Nah, terakhir untuk tugas di rumah ya, Ibu mengagendakan materi yang akan Ibu sampaikan di pertemuan berikutnya, yaitu tentang kaidah kebahasaan dalam teks prosedur. Silakan kalian mencari dari berbagai sumber yang bisa kalian cari, misalnya dari internet, dari beberapa sumber ya, jangan hanya satu sumber. Kaidah apa saja kebahasaan yang digunakan dalam penulisan teks prosedur. Jadi hanya itu yang dapat Ibu sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian terima dan bermanfaat. Ibu mohon maaf jika ada perkataan yang tidak berkenan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong kalian ya, info